Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bi tariqatihi wa tarasamu khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia tanpa sedikit pun bantuan daripada yang lain. Karena itulah Dia tidak suka untuk diserikatkan dengan siapapun atau dengan apapun. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjunjung tinggi tauhid, tidak menserikatkan Allah, mengesahkan Allah, baik dalam hal penciptaan, baik dalam hal hukum, ataupun dalam segala hal yang kita mampu. Karena kepadanya lah kita akan dikembalikan, sebab darinya lah kita diciptakan, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita buat di dunia apakah sesuai dengan perintahnya ataukah tidak. Dan kita dari sekarang hanya bisa berusaha dan berharap mudah-mudahan majelis-majelis semacam ini Allah jadikan sebagai sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita, ditambahkan kepada kita pahala-pahala, sebab kita sudah membersamai orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasul pernah berkata dalam salah satu sabdanya, almar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Maka kita mencintai Ustadz Deden yang sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita mencintai moderatornya Mas Kotja, kita mencintai juga teman-teman yang lain yang ada di sini yang sudah bersusah-susah untuk memenuhi rumah Allah, dan menjadikan ini adalah sebagai bagian daripada pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita teladani, kita contoh, kita cintai, kita rindukan perjumpaan dengannya. Sebab itulah kita menghafalkan setiap apa yang beliau sampaikan kepada kita tirukan apapun yang telah beliau perbuat dan contohkan kepada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita bisa dibangkitkan dekat dengan beliau, berada di belakang barisan beliau menuju surganya Allah, masuk ke dalamnya pertama kali, lalu kemudian bisa memandang wajah Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Puji dan syukur berikutnya, terima kasih juga kepada Ustadz Deden yang sudah memberikan penjelasan yang demikian gamblang. Ini adalah bukunya di balik runtuhnya Turki Utsmani. Jadi ini adalah buku yang sangat layak sekali untuk dibaca. Sebab mengapa? Saya ketika kuliah itu saya juga tertarik pada hal-hal semacam ini. Mengapa? Karena dalam salah satu bukunya Awamilun Nuhud wa Asbabus Sukut, itu Ali Muhammad As-Shalabi itu pernah menyampaikan bahwa sejarah itu senantiasa berulang. Karena itulah sebab-sebab kebangkitan Turki Utsmani, sebab-sebab kebangkitan Khilafah Utsmani, sebab-sebab kebangkitan Islam itu senantiasa menarik, harus dikaji. Untuk apa? Agar kita bisa mengkopi untuk menerapkan di zaman kita, sehingga kebangkitan di zaman kita pun akan terulang kembali. Karena itu pasti akan sama. Al-awamilu nuhud, sebab-sebab daripada kebangkitan. Wa asbabus sukut, dan juga sebab-sebab mengapa suatu peradaban itu bisa runtuh. Meskipun Allah senantiasa menyampaikan di dalam Al-Quran semua itu ada masanya. Likulli ummatin ajalun, sesungguhnya di setiap umat itu terdapat ajal, terdapat gimana mengartikannya, terdapat batas ya, terdapat waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, dan ketika sudah datang mereka tidak akan dapat untuk memajukan barang sesaat, mengakhirkan barang sesaat, dan juga tidak dapat memajukannya. Begitu juga Ibnu Khaldun mengatakan dalam Muqaddimah bahwa teorinya itu seperti bandul. Bandul itu kalau mulai dari awal itu pasti dari potensi yang paling tinggi kalau fisika, kemudian sampai pada satu titik yang tidak dapat dia lampaui, kemudian dia pasti akan balik lagi untuk mempersilakan kepada bandul yang lain. Kekuasaan Allah pergilirkan, sebagaimana Allah pergilirkan malam dan siang, sebagaimana Allah pergilirkan pagi dan malam, dan seterusnya. Maka yang tadi saya sebutkan, Allah menjanjikan kepada kita, bedanya peradaban kita dengan peradaban yang lain, peradaban Islam akan berulang 2 kali.
Tidak seperti peradaban yang lain yang nggak ada ceritanya berulang dua kali. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan kuasakan kembali kaum muslimin kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah pernah mengkuasakan mereka pada waktu-waktu yang lalu. Maka itulah pentingnya kita mempelajari al-awamilun nuhud wa asbabus sukut. Di buku ini merangkum semua yang pernah saya baca. Masya Allah. Jadi tesisnya Ustadz Deden ini beberapa yang dulu saya baca ini adalah salah satunya konspirasi Barat meruntuhkan khilafah Islamiyah. Ini tulisannya Syekh Abdul Qadim Zalum. Ini adalah Amir kedua Hizbut Tahrir. Yang ini adalah Mudzakarat Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani yang sekarang diterbitkan dengan terjemahan yang baru. Kalau ini saya beli dulu hemat-hemat duit nggak makan ketika kuliah gitu kan ya. Jadi Mudzakarat ini, nah di sini juga menceritakan tentang Jamaluddin Al-Afghani yang tadi dikatakan. Nah nanti siapa nanti insya Allah coba sedikit saya bahas. Nah alhamdulillah teman-teman sekalian kalau mau baca versi terkini dan kekiniannya, ini ya banyak sekali data-data sekunder yang juga dimasukkan di bagian pelengkap yang juga sangat layak sekali menjadi sumber-sumber bagi teman-teman sekalian kalau mau berdiskusi sama orang lain karena data-datanya data sekunder di sini lengkap. Jadi bagaimana kemudian yang dibahas Ustadz Deden, saya sedikit membedah sedikit tentang bagaimana Ghazul Fikr ini menghancurkan kaum muslimin. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Mohon maaf Ustadz, saya berdiri. Nah, jadi nggak apa-apa saya di sini aja. Nah, jadi sebelumnya saya pengen kasih lihat ini adalah wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya. Ketika tahun 1700-an, awal abad ke-18. Awal abad ke-18 ini adalah wilayah Khilafah Utsmani. Wilayah Khilafah Utsmani itu seperti apa saja? Nih, yang warna arsiran yang geser-geser begini, sesuaikan aja dengan arsiran di sini. Russian expansion into Muslim lands. Jadi ekspansi Rusia dari tahun 1533 sampai 1815 itu sebanyak ini. Stres nggak? Jadi jangan percaya sama Rusia, ya. Track recordnya tuh terlalu buruk bagi kaum muslimin. Dia nggak pernah berniat baik pada muslim. Secara ideologi dia pengen bangkit lagi, gitu ya. Itu adalah bagaimana mereka menjajah kita tahun 1533 dan 1815. Kasus Suriah saja sekarang, ya, wilayah sekecil itu saja, itu Rusia sudah ngambil banyak sekali korban daripada saudara-saudara kita di Suriah itu. Apalagi dulu ketika dia mengambil wilayah utara daripada Utsmani, itu tentu saja sangat banyak sekali. Yang berikutnya ini Indonesia, kalau mau lihat ini Sumatera nggak dihitung karena belum dijajah pada saat itu. Yang dijajah ya antum ini. Nah ini antum dijajah. Dijajah sama siapa tahun 1700-an? Antum sudah mulai dijajah sama mana ini? Kok nggak ada? Oh ini Dutch possession. Dijajah sama Belanda. Nusantara itu dijajah sama Belanda dari tahun 1700-an, itu sudah diakui memang Nusantara itu sudah dijajah oleh Belanda. Lah kenapa Sumatera belum? Karena Sumatera itu dianggap bagian daripada Khilafah Utsmani sehingga dijaga sama Khilafah Utsmani pada saat itu. Maka wilayah Indonesia yang paling lambat ditaklukkan oleh Belanda adalah Aceh dalam perang Sabi. Gitu kan ya, dalam perang Sabi di Aceh itu ketika khilafah sudah sangat lemah-lemahnya. Dan kalau kita lihat ini dari tahun 1500 sampai tahun 1700-an ini, ketika kita lihat di peta ini, kenapa bisa bangkit? Tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Deden bahwa Eropa itu menemui titik kebangkitannya itu justru ketika mereka meninggalkan agama. Ingat baik-baik, justru ketika mereka meninggalkan agama. Ketika mereka meninggalkan agama, maka mereka itu membuang gereja dari negara. Sebab kenapa? Dari tahun 325 itu Romawi mengambil agama Kristen untuk menjadi agama negara, menyatukan antara Kristen dengan negara Romawi atau Imperium Romawi. Hasilnya hancur lebur dengan yang mereka sebut dengan the Dark Ages, atau yang mereka sebut dengan kata lain the Age of Faith, zaman keimanan. Bagi mereka zaman keimanan itu adalah zaman kegelapan. Salah satu produk zaman kegelapan adalah parfum. Pernah lihat parfum? Yang mbak-mbak pernah lihat parfum? Pernah? Itu kata-katanya atau bahasa Perancisnya apa? Eau de toilette. Pernah lihat? Eau de toilette itu artinya apa? Air toilet. Itu salah satu produknya. Lah kenapa? Dulu mereka buang air besar, itu di ruangan mereka cuma dikasih satu kayak tempat kotak gitu, terus buang di situ, terus ditinggal.
Nah, supaya nggak bau disemprot pakai eau de toilette itu. Nah, kira-kira eau de toilette itu salah satu produknya. Jadi hancur lebur. Mereka hancur lebur gara-gara agama, dan puncaknya cendekiawan-cendekiawan memprovokasi para proletar, mengatakan pada mereka, mau-maunya kalian diatur oleh raja kalian. Mau-maunya kalian diatur oleh raja kalian yang sama-sama manusia, gara-gara dia menganggap diri dia itu adalah titisan Tuhan, gara-gara para biarawan, pastor-pastor mengklaim bahwa dia itu titisan Tuhan. Mau-maunya dia makan nasi, kamu makan nasi, dia mati, kamu mati. Lah kenapa kamu mau dieksploitasi? Maka muncullah gerakan Renaissance. Renaissance itu, gerakan itu bertujuan mengganti Adeorex Aregelex, sebuah slogan yang dimiliki oleh orang-orang Eropa bahwa Tuhan memilih raja, raja yang menetapkan hukum, karena itu hukum raja adalah hukum Tuhan, mengganti sebuah slogan yang lain namanya Vox Populi Vox Dei, bahwa suara Tuhan itu adalah suara rakyat. Maka yang muncul tadi, ketika gereja dikeluarkan dari negara, maka kosonglah sistem perpolitikan, kosonglah sistem pemerintahan, kosonglah sistem ekonomi, kosonglah sistem budaya, kosonglah sistem sosial. Bagaimana mereka menggantinya? Maka mereka membuat satu rumusan namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Kita sudah 1300 tahun muak sama agama. Karena itu jangan sampai anak cucu kita dapat masalah yang sama kayak kita. Niatannya baik loh. Niatannya baik loh. Jangan sampai anak cucu kita ini susah kayak kita gara-gara Kristen masuk dalam negara. Nggak boleh. Selama-lamanya Kristen harus dikeluarkan daripada negara. Gimana caranya? Sekularisme, politik harus dipisahkan daripada agama. Agama urusannya dibiara-biara saja. Berikan Tuhan hak Tuhan, berikan raja hak raja. Jangan dicampur jadi satu. Urusan sekularisme kemudian masuk ke dalam kehidupan manusia. Bagaimana mereka mengatur sistem perpolitikan mereka? Mereka buat demokrasi, trias politika. Bagaimana supaya kekuasaan tidak hanya di tangan rajanya. Mereka bagi tiga, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan sebagainya. Nah, sehingga ini mereka membagi-bagi kekuasaan tadi. Demokrasi jadi sistem pemerintahan. Bagaimana sistem ekonomi? Mereka buat kapitalisme. Lah kenapa? Karena gereja sudah tidak lagi mengatur negara. Maka muncul semuanya. Ketika semua ideologi ini muncul, hasilnya adalah salah satu metode sekularisme yang sudah baku, ya, sekali lagi ya. Salah satu metode sekularisme yang sudah baku adalah penjajahan, imperialisme. Karena sekularisme itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa berlangsung tanpa imperialisme. Maka mereka menjajah, muncullah mereka keluar dari tempat mereka dengan 3G, gold, gospel, glory. Gitu kan ya? Mereka cari duit, sekaligus mereka cari gospel untuk menyebarkan Bible, mereka cari glory, dan tiga-tiga ini biasanya berkaitan. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu nggak mau kehilangan tanah. Lah kenapa? Mereka mencintai tanah tempat lahir mereka, itu bukan bagian daripada nasionalisme sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Deden tadi. Bahwa Ustadz Deden mengatakan bahwa nasionalisme itu munculnya adalah postmodernisme tadi, bukan sebelumnya. Bahwa ketika orang-orang barat tuh datang, ketika kita tuh melawan mereka, kita menjaga tanah kita agar nggak dikuasai mereka. Lah kenapa? Kalau tanah ini dikuasai, agamanya hilang. Kalau tanah dikuasai, ekonominya hilang. Jadi kalau tanah dikuasai, mereka bangun tempat perdagangan di situ, mereka nyebarin agama di situ. Tanah hilang, agama hilang, ekonomi hilang, pemurtatan terjadi. Begitu juga kalau pemurtatan terjadi, mereka hilang tanah, mereka hilang duit. Kalau mereka juga hilang duit, mereka hilang agama, juga hilang kekuasaan. Begitulah cara-cara orang-orang penjajah, termasuk yang sekarang terjadi di Jakarta, ya begitu. Maka ketika mereka mengambil kekuasaan, itu pasti terjadi pemurtatan. Ketika terjadi pemurtatan, pasti ekonomi kita juga hilang. Karena dari dulu yang modelnya begitu. Imperialisme itu 3G, gold, gospel, glory. Maka mereka menjajah Indonesia termasuk dan menjajah dunia. Ini wilayah-wilayah jajahan yang lain. Nah, oke, itu adalah tentang 1700-an. Tapi sebelum ini terjadi, kenapa saya ini ngumpulin data ini supaya teman-teman tahu bahwa Turki Utsmani atau Khilafah Utsmani itu bukan sebuah hal yang khayalan. Itu jelas nyata ada, tercatat dalam sejarah. Ini lambangnya. Kayak lambang Jogja ya. Ya kan ya? Ya memang begitu. Nanti ceritanya tanya sama Ustadz Salim atau tanya sama Ustadz Jazir aja. Tapi memang begitu. Ini adalah lambangnya Khilafah Utsmani. Mereka sebut Daulah Aliyah Al-Utsmaniyah. Jadi negara tinggi atau mereka sering sebut negara militer. Lah kenapa? Lihat nih, ini militer semua. Ada yang pernah ke Keraton Solo? Pernah ya? Ada gambar kayak gini nggak? Ada pernah lihat gambar kayak gini? Belum ya? Nanti datang lagi coba cari gambar kayak gini. Ada yang persis gambar kayak gitu. Nah, ini semua lambang-lambangnya adalah lambang militer. Ini adalah Daulah Aliyah Al-Utsmaniyah. Itu kekuasaan yang sangat besar sekali. Dan puncak kekuasaan Islam itu terjadi ketika masanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dijelaskan juga di buku ini bahwa Utsmani itu terbagi dua masa.
Ada masa kesultanan, ada masa khilafah. Masa kesultanan itu sebelum Sultan Selim, bukan Salim ya, Sultan Selim. Kalau khilafah itu setelah Sultan Selim. Sultan Selim itu bergelar khilafah juga, tapi sebelum Selim itu belum khilafah. Muhammad Al-Fatih ini sebelum Selim. Selim itu adalah cucunya daripada Muhammad Al-Fatih, cicitnya lah daripada Muhammad Al-Fatih. Nah, dan yang berikutnya terjadi di masa cicitnya, benar, nah ini cicitnya, Sulaiman Al-Qanuni. Di masa-masa ini khilafah sangat-sangat jaya sekali, menemui titik puncak daripada kejayaan. Di masanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini misalnya, dia sebut bahwa dia bergelar Khodamul Haramain, Malikul Barroin wal Bahrain. Jadi raja daripada dua lautan dan dua daratan, lalu kemudian pelayan dua tanah suci. Lalu Sultan Azilullahu fil ard, Sultan bayangannya Allah di dunia untuk menerapkan hukum Allah, dan seterusnya, panjang banget gelarnya. Dan kekuasaan dengan kekuasaan terluas. Tidak hanya dengan kekuasaan terluas, dengan kekuatan paling kuat juga. Lah kenapa? Nih di zamannya Om Sulaiman ini kapal perang kita itu lebih banyak daripada seluruh kapal perang Eropa digabung jadi satu. Asik toh? Asik kan ya? Makanya ketika dia punya kapal-kapal itu dibuat di dalam pabrik namanya Darus Sinaah. Darus Sinaah itu kalau sekarang industri lah kira-kira. Di bahasa Inggrisnya jadi Darsenal, The Arsenal. Arsenal itu adalah dari bahasa Arab Darus Sinaah. Dan pemimpin lautan namanya Amirul Bahri. Amirul Bahri adalah pemimpin admiral. Nah, itu jadi bahasa Inggris jadi admiral. Itu dari sana. Dia punya satu admiral kelautan namanya Khairuddin Barbarossa, yang nanti dikenal sebagai Barbosa kalau di orang-orang barat. Nah, jadi ini sangat kuat sekali.